Halo, perkenalkan saya Rosiana Stompul dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20051114192. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang beragendakan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, di mana beliau memberikan 6 soal pada Google Classroom dan akan dijawab pada video ini, di mana soal tersebut akan diterangkan jawabannya pada video ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada soal pertama. Baik, pada soal yang pertama dengan pertanyaan, coba saudara jelaskan atau uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara tersebut. Baik, jawaban dari soal yang pertama itu adalah wilayah Kashmir ini merupakan suatu wilayah yang berada di semenanjung India yang terletak pada sebuah lembah di selatan pegunungan Himalaya. Nah, wilayah Kashmir ini dikuasai oleh 3 negara. Yang pertama, Pakistan itu menguasai sebelah barat laut, India menguasai bagian tengah, bagian selatan, Jammu dan juga Kashmir. Yang ketiga itu Republik Cina yang menguasai bagian timur laut dan juga wilayah Aksai Chin yang dikuasai oleh Cina. Dimana meskipun demikian India tidak pernah mengatakan secara resmi bahwa wilayah yang diakui oleh Pakistan dan Cina, sementara Pakistan memandang wilayah Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan. Kemudian dan tidak mengakui klaim India bahwa wilayah ini berada pada kekuasaan India. Nah, hal-hal tersebut itu menyebabkan ketidakpastian bahwa kedaulatan di wilayah Kashmir ini dalam arti wilayah tersebut tidak sepenuhnya masuk ke dalam salah satu dari ketiga negara yang menduduki Kashmir, khususnya antara India dan Pakistan. Jadi wilayah Kashmir ini menjadi daerah sengketa antara ketiga wilayah tersebut karena tidak adanya tanda tangan surat di atas materai. Jadi sehingga banyak perdebatan ataupun persengketaan antara wilayah Kashmir ini. Setelah kemerdekaan India dan Pakistan, tetap sampai sekarang juga Kashmir menjadi daerah persengketaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaan kedua adalah uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan di daerah Pakistan. Baik, jawaban dari pertanyaan yang kedua ialah Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris, yaitu pada tahun 1947, yang dimana kemerdekaan ini diterima setelah kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan timur Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Karena kemudian setelah itu mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi merdeka menjadi Republik Islam yang pada tahun 1971 sebuah perang sipil terjadi di daerah bagian negara Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian tersebut terpisah menjadi negara baru yang disebut Bangladesh. Nah, kemudian Bangladesh inilah yang disebut sampai sekarang ini. Dan kemudian apa peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan? Yaitu pada tahun 1930 Muhammad Iqbal ini dipercaya menjadi presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan atau mengumumkan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan juga bebas dari intervensi pemerintahan India. Kemudian Iqbal juga kerap mengatakan bahwa dakwah-dakwah ke beberapa universitas di India, sehingga Iqbal ini memiliki peran besar menjadi seorang pendakwah ataupun menjadi kepala penyebar agama Islam di daerah Pakistan, sehingga beliau dikenal dalam proses memajukan negara Islam di Pakistan. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Baik, kita masuk ke jawaban yang ketiga. Nah, selanjutnya jawaban ketiga dari pertanyaan ketiga ialah Bangladesh itu memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1971 setelah berpisah dari Pakistan, yang dimana sebelumnya tadi itu pada tahun 1971 itu terjadi perang sipil yang terjadi di negara bagian Pakistan bagian timur. Pada akhirnya membuat negara tersebut terpisah dari Pakistan yang disebut kemudian Bangladesh. Nah, kemudian pada saat Bangladesh daerah bagian timur tadi yang ada di Pakistan memisahkan diri, maka negara tersebut menyisihkan diri menjadi Bangladesh, di mana
Bangladesh ini merupakan bagian dari India kuno, klasik, abad pertengahan, dan juga dari kolonial Inggris. Semenjak kemerdekaannya, Bangladesh telah mengalami periode pemerintahan demokratis dan militer, sehingga terbentuknya negara Bangladesh ini lebih banyak memiliki cerita kemerdekaan atau pas sebelum kemerdekaan itu dari negara Pakistan pada bagian timur. Nah, pertanyaan yang keempat, yang selanjutnya adalah uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, termasuk India, Pakistan, Bangladesh dengan negara Indonesia, baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Jadi dengan adanya beberapa persamaan tadi termasuk juga iklim, di mana kan daerah Asia itu termasuk dalam iklim tropis ataupun dekat dengan khatulistiwa, ataupun kebudayaan, perdagangan, serta rute dari kolonialisasi ataupun penjelajahan dunia yang dilakukan oleh beberapa negara-negara Eropa, itu membawa beberapa kebudayaan baru yang sama terhadap negara-negara yang dijajah. Nah, begitu menurut saya, dan hubungannya sampai sekarang ini terjalin, di mana juga ada persebaran agama itu kan dilalui dari daerah India ataupun dari daerah utara menuju ke daerah selatan di bawah. Kemudian pada saat itu juga beberapa kebudayaan termasuk agama ataupun kebiasaan tadi itu masih dilakukan sampai sekarang ini, dan juga menjadi hubungan internasional ataupun hubungan nasional terhadap beberapa negara di Asia dalam memajukan negara-negara tersebut menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang. Jadi sesama negara berkembang maka akan melakukan kerjasama sampai saat ini untuk memajukan negara-negara, masing-masing negara di setiap pemerintahan dan juga wilayah masing-masing. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima dengan soal coba saudara analisiskan dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lalunya. Baik, jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan yang kelima ialah sejak India dan Pakistan merdeka, kerap terjadi beberapa kali peperangan untuk memperebutkan wilayah Kashmir. Nah, pada tahun 1947 sampai 1948, kedua negara tersebut itu berperang merebutkan wilayah yang dibagi secara sepihak oleh kolonial Inggris, di mana menjadi titik awal dan juga menjadi awal konflik sengketa wilayah yang dimulai dan diakhiri dengan gencatan senjata. Pada tahun 1965, perang yang kedua kalinya terjadi dan diakhiri dengan perjanjian Simla pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1999, negara tersebut itu terjadi perang lagi, yaitu perang yang ketiga, di mana perang tersebut disebut sebagai perang Kargil yang terjadi pada musim panas di wilayah Kargil yang melanggar batas wilayah kedua negara tersebut yang disebut oleh Line of Control atau LOC. Nah, contoh wilayahnya itu mengapa terjadi sengketa, yaitu wilayah Pakistan berada di atas, sementara wilayah Kashmir ada di tengah-tengah, dan di bawah itu adalah wilayah India. Nah, kemudian di mana negara kolon Baiklah, akan ada gambar peta di atas ini yang menunjukkan wilayah Kashmir itu berada di tengah-tengah antara Pakistan yang di atas dan India di bawah. Nah, kemudian Inggris kan tadi memberikan salah satu wilayah tersebut itu menjadi konflik sengketa oleh Pakistan karena diberikan oleh sepihak oleh Inggris, di mana pembagian wilayah ini menjadi perebutan, itu di mana 45% itu wilayah Kashmir ini dikuasai oleh India, di mana daerah yang dikuasai itu adalah Jammu dan Kashmir, di mana yang ke 30% itu bagian utara dikuasai oleh Pakistan, bagian atasnya yaitu daerah Azab Kashmir, Gilgit, dan juga Baltistan. Yang ketiga, wilayah 20%-nya lagi itu di wilayah oleh bagian Aksai Cina yang ada di bagian serong sedikit dari utara, yaitu bagian Aksai Cina. Seperti pada peta yang ada di atas ini, terjadilah pembagian line of control yang disepakati dalam perjanjian Simla terhadap daerah-daerah yang dikuasai secara kepercayaan, karena setiap perbagian wilayah yang ada ini direbutkan karena pemberian ataupun mengkolonisasikan agama ataupun kepercayaan terhadap daerah-daerah yang dikuasai oleh setiap negara dari ketiga negara tersebut sampai sekarang ini, sehingga terjadi sengketa ataupun tetap menjadi konflik sampai sekarang ini terhadap pembagian dari negara Kashmir ini menjadi negara yang disengketakan sampai sekarang ini karena tidak jelas pembagiannya dan juga bagaimana ketidak pembagian ataupun wilayah-wilayah yang seharusnya dimiliki oleh negara manapun. Sekian dari jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak layak
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menjadi manfaat dan ilmu untuk kita semua. Dadah.